Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Azmi Channel seputar pertanian dan perbenihan tanaman. Apa kabar sobat tani sekalian? Semoga selalu sehat dengan tetap menerapkan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai 6 tips jitu mencegah agar tanaman padi tidak roboh. Panen merupakan waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap petani, tak terkecuali petani padi, yang mana para petani harus menanti selama 3-4 bulan untuk bisa memperoleh keuntungan dari hasil taninya. Kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Namun apa jadinya bila pada saat menjelang panen, padi yang ditanam oleh petani tersebut roboh? Tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh petani manapun, karena dapat mengakibatkan kehilangan hasil serta kerugian yang tidak sedikit. Lalu bagaimana nih sobat tani agar padi tidak rebah? Salah satu caranya adalah dengan menanam varietas unggul padi yang tahan rebah. Namun bila padi tetap rebah, berarti ada faktor lain yang luput dari perhatian petani, misalnya pemupukan yang tidak berimbang ataupun faktor lainnya. Terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui 5 penyebab tanaman padi rebah. Rebah pada tanaman padi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor alam seperti angin kencang dan hujan lebat. Selain itu juga serangan hama atau penyakit, serta pemupukan yang tidak berimbang. Berikut ini kita akan membahas mengenai 5 faktor penyebab tanaman padi rebah atau roboh. Yang pertama, angin kencang. Angin kencang yang menerpa tanaman padi menyebabkan tanaman padi roboh, terutama varietas padi yang memiliki batang tinggi. Yang kedua, hujan lebat. Seperti halnya angin kencang, hujan lebat menyebabkan tanaman padi rebah. Air hujan menyebabkan beban batang tanaman padi lebih berat sehingga tidak kuat menopang daun dan bulir yang basah. Ketiga, varietas benih. Varietas benih dengan batang yang tinggi lebih rawan rebah terutama pada musim hujan. Oleh karena itu, pada saat musim hujan disarankan menggunakan varietas padi yang memiliki batang tidak terlalu tinggi. Faktor yang keempat, terlalu banyak pemberian pupuk N. Pupuk nitrogen yang berlebihan menyebabkan tanaman padi terlalu subur, sehingga beban tanaman menjadi lebih berat. Terlalu banyak unsur N menyebabkan batang tanaman padi tidak kokoh dan rawan rebah. Dan faktor yang kelima, yaitu serangan hama atau penyakit. Serangan hama atau penyakit yang terjadi pada pangkal batang tanaman padi menyebabkan batang padi rusak atau membusuk sehingga mudah rebah. Cara yang paling sering dilakukan oleh petani untuk mengatasi padi yang sudah terlanjur rebah yaitu dengan mengikat dan menyatukan beberapa rumpun tanaman padi sehingga bisa tegak berdiri. Namun cara ini kurang efektif karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Nah, setelah tadi kita membahas beberapa faktor yang menyebabkan tanaman padi menjadi roboh, berikut ini kita akan bahas mengenai 6 tips jitu mencegah agar tanaman padi tidak roboh, serta beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tanaman padi rebah atau roboh. Tips yang pertama yaitu menggunakan varietas unggul yang memiliki batang tidak terlalu tinggi supaya tidak mudah rebah ketika diterpa angin.
hama dan penyakit, terutama yang menyerang pangkal batang padi, sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Seperti contohnya penyakit busuk batang. Penyakit busuk batang pada tanaman padi menyerang atau menginfeksi bagian batang tanaman. Penyakit ini menyebabkan terjadinya kebusukan pada batang, sehingga batang tanaman padi mudah roboh atau rebah walau tidak terkena hujan atau angin kencang sebelumnya. Lakukan pengendalian dengan menggunakan fungisida yang berbahan aktif difenoconazole, seperti contohnya merek dagang Skor, Explore, dan lain-lain. Tips yang terakhir atau yang keenam yaitu penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Penggunaan ZPT ini diaplikasikan pada saat padi memasuki fase generatif atau bunting. Karena ZPT dapat membuat batang padi lebih kokoh dan kuat, sehingga batang padi tidak mudah rebah meskipun di musim penghujan. Salah satu contoh ZPT yang saya rekomendasikan yaitu Gipgro 10 SP. Untuk keterangan lebih lanjutnya, bisa klik link di atas. Baik, sekian dulu informasi yang dapat saya bagikan. Semoga memberikan banyak manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.